bagi seorang manusia ya adalah gunakan hukum Allah. Jadi manusia sebenarnya nggak punya hak untuk membuat hukum. Ya. Jadi hanya Allah yang boleh membuat hukum. Nah, manusia mengikuti arahan, bimbingan, saran dari Allah. Nah, Daud menerimanya. Lah Fir'aun menolaknya. Ah, itu perbedaannya. Ah, baik. Itu sebagai perbandingan, sebagai pengantarnya. Yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana wataknya, bagaimana sifatnya Fir'aun itu ya, yang nantinya bisa diidentikan dengan siapapun yang posisi dan kedudukannya persis seperti Fir'aun. Begitu saudara. Itu pesan yang akan saya atau kami sampaikan melalui ayat ini. Ntar kita lihat ayat ini ya, mengidentifikasi kemana, ke siapa. Yang jelas bukan orang biasa. Ya. Yang jelas bukan orang biasa. Ya, yang akan teridentifikasi dengan ayat ini. Jadi ayat ini akan diidentikan. Ya. Ayat ini mengidentifikasi siapapun yang posisi dan kedudukannya sebagai penguasa. Baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam kajian Al-Quran, kajian yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah, sehingga kita menjadi paham apa maksud dan apa tujuan dari Allah menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan wahyunya kepada nabi-nabinya, dan menjadikan wahyu itu berupa kitabnya, yakni Al-Quran. Nah, saudara pemirsa, ini sudah seperti biasanya ayat yang akan kita bahas, ayat yang akan kita jelaskan menjadi suatu bahan materi yang sudah saya berikan pula judulnya, yakni mengidentifikasi watak dan sifat dari seorang yang maha durhaka kepada Allah yang bernama atau yang disebut oleh Al-Quran adalah Fir'aun. Fir'aun adalah sebutan yang Allah berikan kepada penguasa, kepada seorang yang amat sangat durhaka. Dia sangat durhaka kepada Allah karena mendeklar dirinya adalah penguasa tertinggi. Dia mendeklar dirinya
di dalam Quran itu anna rabbukumul a'la, anna ilahun, tentunya ana malikun. Nah, itulah 3 hal atau itu sifat Allah ya, yang digunakan tanpa izinnya gitu. Jadi dia mengambil, merampok istilahnya begitu kan. Ya, kalau mengambil tanpa izin kan berarti kan merampok. Ya, beda dengan Nabi Daud. Nabi Daud sebelum menjadi nabi sudah menjadi raja. Fir'aun pun juga posisinya sudah menjadi raja. Ya. Warisan dari raja sebelumnya tentunya Ramses itu ya. Dinasti Ramses. Nah, Ramses yang keberapa? Tapi yang jelas Fir'aun ini sudah menjadi raja. Begitu pula Daud sudah menjadi raja. Bedanya antara Fir'aun dengan Daud itu ya sangat beda sekali. Langit bumi istilah perbedaannya. Daud mengikuti dan menerima dan mengikuti apa yang Allah kehendaki. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haq. Jadi Allah perintahkan kepada Daud, hukumi manusia, adili manusia, tata manusia, bimbing manusia dengan hukum yang benar, bil haq. Artinya dengan hukumku, kata Allah. Nah, Daud menerimanya dan melaksanakannya sepenuh hati. Sedangkan Fir'aun sebaliknya, menolak dan tidak mau. Dari mana dia menolaknya? Ketika disampaikan melalui utusannya yaitu Musa alaihissalam ya, untuk menggunakan hukum Allah, ya dia menolak, bahkan memusuhinya. Nah, itulah sementara dia memproduk hukum, menciptakan hukum buatan sendiri. Nah, itu dia ya, yang dimaksud dengan apa? Pendurhakaannya di situ. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah yang berhak menciptakan hukum dan melaksanakannya di bumi ini bagi seorang manusia ya adalah gunakan hukum Allah. Jadi manusia sebenarnya nggak punya hak untuk membuat hukum ya. Jadi hanya Allah yang boleh membuat hukum. Nah, manusia mengikuti arahan, bimbingan, saran dari Allah. Nah, Daud menerimanya. Lah Fir'aun menolaknya. Ah, itu perbedaannya. Ah, baik, itu sebagai perbandingan, sebagai pengantarnya. Yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana wataknya, bagaimana sifatnya Fir'aun itu ya, yang nantinya bisa diidentikan dengan siapapun yang posisi dan kedudukannya persis seperti Fir'aun. Begitu saudara. Itu pesan yang akan saya atau kami sampaikan melalui ayat ini. Ntar kita lihat ayat ini ya, mengidentifikasi kemana, ke siapa. Yang jelas bukan orang biasa. Ya. Yang jelas bukan orang biasa. Ya, yang akan teridentifikasi dengan ayat ini. Jadi ayat ini akan diidentikan ya.
ayat ini mengidentifikasi siapapun yang posisi dan kedudukannya sebagai penguasa. Baik, ya. Jadi ini ayat sudah saya jelaskan ini. Ini kita akan pertajam ya pada materi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'aun ala fil ardi. Sungguh Fir'aun itu telah berlaku sewenang-wenang. Telah berlaku jahat, telah berlaku zolim dan seterusnya di muka bumi. Nah itu. Seperti apa kelakuannya? Waja'ala ahlaha. Menjadikan penduduknya syi'an. Berpecah belah. Tuh. Berpecah belah. Satu poin. Ya, jadi penduduknya dipecah belah. Nanti kita untuk mengidentifikasi. Sesudah memecah belah, apalagi yang dilakukan? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ya, menindas kaum atau golongan yang lemah. Nah, jadi kan tadi sudah dipecah belah. Ah, berarti di situ ada berbagai macam golongan-golongan. Nah, ini ta'ifah itu golongan, kelompok. Jadi ada satu golongan, ada satu kelompok yang ditindas. Yastad'ifu. Ya, yastad'ifu ini adalah golongan lemah. Ya karena memang ditindas ya jadi lemah. Dia tidak berdaya, ya, makanya lemah jadinya istad'afin, mustad'afin, golongan lemah. Kemudian yudabbihu abna'ahum, di sana diartikan dengan membunuh anak laki-laki mereka. Ya. Anak laki-laki mereka yang mana? Ya ini golongan yang dilemahkan atau yang lemah itu. Dibunuh anak laki-lakinya. Wa yastahyi nisa'ahum. Dan membiarkan hidup anak laki-laki mereka. Membiarkan hidup anak perempuan mereka. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Ini akan saya pertajam dulu. Ya. Terjemahan itu seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan terjemahan, saudara, tapi tafsir. Ya. Ini yudzabihu ditafsirkan itu membunuh. Membunuh anak-anak mereka. Karena di sini ada kalimat nisa'ahum wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka, maka ya dalam sebuah cerita-cerita itu dalam Al-Quran bahwa Fir'aun itu pernah bermimpi bahwa kerajaannya, kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki, anak laki-laki. Nah, padahal di sini ya tidak ada kata-kata apa? Faktulu atau yaktulu. Pertama di sini ada yudzabihu, bukan yuqatilu abna'ahum. Bukan yuqatilu abna'ahum. Ya. Kalau yuqatilu abna'ahum, ya, berarti membunuh secara fisik. Sedangkan yudzabihu asalnya dari kata azab. Azab itu kalau diartikan adalah siksa. Ya memang menyiksa ujungnya mati gitu. Makanya tadi mati ujungnya kalau orang disiksa.
Ya. Artinya yudzabihu di sini ya, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih menyeluruhnya lagi adalah menyengsarakan. Karena berkaitan dengan penindasan. Yudzabihu menyengsarakan ya, abna, anak, itu generasi. Ya. Generasi dari mereka yang ini yang ditindas itu. Nah, terus kemudian nisa, perempuan. Jadi di sini bukan berbicara pembunuhan secara fisik, tetapi pembunuhan karakter, mental. Dan nisa di sini juga bukan cerita tentang gender. Ya. Dan bukan pula cerita tentang bayi yang lahir. Ya. Bayi itu bahasa Qur'annya adalah tufla. Sedangkan abna ini adalah anak. Nah, kalau kita bicara begini, ini anak mana tuh? Anak mana tuh? Kan berarti bukan anak-anak kecil. Anak muda, para pemuda. Nah itu. Jadi anak muda ya, pemberani itu namanya rijal. Anak muda laki-laki itu namanya rijal. Apakah nisa juga nggak ada yang pemberani? Ada. Nisa pemberani, ya rijal juga namanya. Karena rijal itu bukan gender, tapi pemberani. Ada mujahid, ya, laki-laki pemberani. Ada mujahidah, wanita pemberani. Berarti kedua-duanya adalah rijal. Baik perempuan maupun laki-laki secara fisik. Tapi dia punya mental pemberani. Nah, namanya rijal. Jadi bukan persoalan gender di sini. Tapi mental dan karakter. Nah, jadi Fir'aun itu memburu, menindas, membunuh, baik bunuh karakter maupun pembunuh fisik pada orang-orang yang menentang kekuasaan Fir'aun. Makanya ditindas supaya tidak punya kesempatan untuk menentang, untuk melawan, dilemahkan. Nah itu saudara. Jadi siapa yang pemberani akan dihabisi oleh Fir'aun. Tapi siapa yang tidak mempunyai keberanian, artinya yang nurut-nurut saja, yang oke-oke saja dengan kekuasaan Fir'aun, maka itu disebut perempuan yang diwayastahyi nisa'ahum, dibiarkan oleh Fir'aun. Nggak diapa-apain istilahnya. Nggak diburu, nggak dikejar, nggak ditangkap, nggak dibunuh. Itulah nisa namanya. Ya, mau bentuk gendernya laki-laki ataupun perempuan yang tidak mempunyai keberanian untuk berseberangan dengan Fir'aun, bertentangan dengan Fir'aun, itu namanya nisa. Paham saudara? Jadi nggak melihat dia jenis kelaminnya, mau laki-laki, mau perempuan jenis kelaminnya. Kalau dia nurut sama Fir'aun, oke saja, saja, setuju saja dengan apa yang dimaui oleh Fir'aun, itu namanya nisa. Dan sebaliknya yang protes, yang menentang, yang berdemonstrasi, ya itu namanya laki-laki. Itu yang dibunuh, baik karakternya maupun fisiknya. Nah itu saudara, kelakuan Fir'aun begitu. Innahu
Maka sesungguhnya kana minal mufsidin, Fir'aun itu adalah perusak. Tuh saudara, perusak. Nah kita lihat ini mafsadatnya. Jadi yang kerjaannya mufsidin, perusak, nah, maka identik dengan Fir'aun di masa lampau. Apa itu identik? Kemarin saya sudah kasih tahu bahwa identik itu serupa, tapi tidak sama. Itu identik namanya, saudara. Makanya ini ayat untuk mengidentifikasi ya, watak dan sifat, ya, watak dan sifatnya serupa, tetapi tidak sama. Apanya yang tidak sama? Ya rupanya. Ya, rupanya tidak sama, gitu. Apa yang tidak samanya? Pelakunya beda, tuh. Zamannya beda, budayanya beda, bahasanya beda, ya, makanannya mungkin juga beda, ya karena budayanya kan, ya, beda. Tapi yang serupa apanya? Kelakuannya serupa, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Itu yang dimaksud dengan serupa. Nah, rupa yang seperti Fir'aun itu bisa dilihat, bisa disaksikan sekarang. Dulu dilakukan oleh Fir'aun, sekarang dilakukan oleh penguasa. Maka kelakuan itu sama seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Yang paling nampak dan mudah dilihat adalah ini, mafsadatnya ini, kerusakan di muka bumi ini. Mafsadatnya atau mufsidin orangnya. Ya. Nah itu yang dimaksud dengan identik, saudara. Ya, yang disebut dengan identik itu serupa tapi tidak sama. Ya. Nah, beda dengan autentik. Kalau autentik itu ya persesuaian antara data dengan fakta. Nah, nggak bisa untuk menggunakan teori teori autentik, nggak bisa, karena autentiknya itu sudah berlalu, udah nggak bisa dibuktikan lewat manuskrip juga susah. Jadi bukti keasliannya itu sudah banyak yang musnah dimakan zaman ribuan tahun. Jadi caranya bagaimana? Ya kesini teori identik itu mengidentifikasi kesamaan watak, perilaku yang sama, yang serupa, yang ditampilkan kembali oleh Fir'aun. Nah, yang pertama apa identiknya? Nah, si Fir'aun itu. Fir'aun itu begini kalimatnya, ya. Qala Fir'aun amantu bihi. Ya. Dia mengatakan saya beriman kepadanya. La ilaha illa. La ilaha illa. Mengakui dia. Alladzi amantu bihi Banu Israil. Wa ana minal muslimin. Ternyata Fir'aun juga ngaku Islam.
Muslim dia. Cek surat Yunus surat 10 ayat 90. Silakan Anda buka. Ya. Tapi kan Pak, ini ketika Musa mau tenggelam mengatakan seperti itu. Ya. Sebelumnya kan dia mengaku dirinya Tuhan. Betul. Betul itu. Sudah diingatkan oleh Nabi Musa, ya, supaya tobat, maksudnya jangan bertindak seperti itu, ya, sudah dikasih tahu sama Musa, gitu kan? Nah, itu ayat, masalahnya pengakuan si Fir'aun, dirinya mengaku Muslim, wa ana minal muslimin. Nah kalau begitu Musa Muslim, ya iya. Kalau gitu Bani Israel Muslim, iya. Jadi sebutan pada waktu itu yang populer adalah Bani Israel. Sebutan populernya. Ya. Akidahnya bagaimana Bani Israel? Keyakinannya la ilaha illallah wa ana minal muslimin. Akidahnya begitu, Muslim. Ya, inna dina indalohil Islam. Begitu. Mau ngomongin apa juga ujungnya adalah Muslim. Dan Fir'aun ngaku Muslim dia. Itu identifikasi pertama. Nah, identifikasi yang kedua, ya, bahwa Fir'aun itu penguasa. Jadi ayat ini berlakunya, cocoknya, pasnya, tepatnya ditujukan kepada penguasa. Kalau dia nggak punya kekuasaan, penguasa pun juga bukan penguasa yang kecil lecek-lecek, bukan. Penguasa yang tertinggi, karena ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan yang menentukan. Ilahun yang menentukan. Menentukan siapa? Menentukan uluhiyah, yang menentukan umat, yang menentukan rakyat. Nasibmu ada di tanganku, kata Fir'aun. Itulah penguasa tertinggi. Ya, di bawahnya mungkin ada penguasa-penguasa, tapi yang tertingginya itu Fir'aun. Nah, jadi identifikasi kedua adalah penguasa. Ketiga, Fir'aun, ya, dengan kehendaknya, dengan keinginannya, ya, ingin menguasai semua yang ada di situ, maka dibuatlah oleh Fir'aun itu hukum. Nih, Fir'aun memproduk hukum. Kata Allah, kan tadi saya di depan, Daud menerima hukum Allah, melaksanakan hukum Allah, sedangkan Fir'aun menolak hukum Allah, maka diproduk olehnya hukum bikinan dirinya. Begitu saudara. Maka ditegaskan di situ oleh Allah, afahukmul jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallahi hukma. Apakah hukum jahiliyah yang engkau kehendaki, engkau buat, engkau produksi, waman ahsanu minallahi hukma, padahal hukum Allah lebih baik dan lebih sempurna. Tuh saudara.
Lalu identifikasi yang keempat adalah mufsidin, berbuat kerusakan. Tuh. Berbuat kerusakan. Mafsadat. Jadi doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Nah, ini ayat kan umum Pak, manusia. Lah emang Fir'aun bukan manusia? Daya rusaknya Fir'aun sebagai penguasa itu lebih dahsyat daripada manusia yang tidak punya kuasa. Kalaupun dia punya kuasa, ya kecil kekuasaannya. Apalagi dia bukan siapa-siapa. Ya daya rusaknya hanya dirinya dan keluarganya paling banter. Tapi kalau penguasa, merusaknya itu dilandasi ini atas nama hukum. Kalau orang merusak atas nama hukum, siapa yang menuntut? Kan nggak ada yang bisa menuntut. Rakyatnya, umatnya, penduduknya nggak bisa menuntut kalau perusak itu dengan atas nama hukum. Makanya dahsyat kerusakan atas nama hukum. Kalau kerusakan atas nama pribadi, atas nama ego, atas nama kesukaan seseorang atau sekelompok orang, kerusakannya terlokalisirlah kecil. Tapi kalau merusaknya atas nama hukum, siapa yang mau protes? Yang protes tadi, dihajar oleh Fir'aun. Tuh saudara, mufsidin. Nah, yang kemudian yang kelimanya identifikasinya adalah takabur. Takabur. Sombong dia. Begitu saudara. Dengan kesombongannya ini, maka seluruh yang ada di situ mau tidak mau mesti nurut atas kemauannya. Hanya ada ayat yang mengatakan kaburo alal musyrikin. Tuh. Orang-orang sombong itu, yang takabur itu pasti musyrik. Jadi mengajak rakyatnya untuk menyembah dirinya, mengabdi kepada dirinya. Nah itu saudara, takabur. Nah kalimat takabur ada dari surat lainnya lagi, surat As-Saff. Ya, jadi si Fir'aun itu ya takabur. Begitu saudara. Ya. Nah, apalagi dari kesombongan itu, apa yang diperintahkan itu selalu ditolak oleh Fir'aun. Nah, itulah yang disebut dengan andadan. Dia merasa kuasa di bumi. Begitu saudara. Nah, kemudian itulah yang paling dibenci oleh Allah. Sifat takabur itu. Karena sifat takabur itu adalah pesaing dari Allah, menyaingi Allah. Ya, kelihatan sederhana dari kalimatnya itu. Ya, kaburo. Ya, istakbar. Jadi mengambil posisi kedudukan Allah. Dari hukumnya, dari penguasanya. Ya, tapi ngakunya ini Muslim. Begitu. Jadi, nah, salah satu bentuk yang identifikasinya pas sekali adalah
antakulu ma la taf'alun. Tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Itu saudara. Ya. Jadi innallaha yuhibbul ladzina, ya. Kalau orang muslim, ya, Allah menyukainya. Tapi kalau orang musyrik, Allah tidak menyukainya. Kenapa? Karena senantiasa antakulu ma la taf'alun. Ya. Ma la taf'alun. Di sana ada kata-kata kaburo. Ya. Jadi Allah sangat membenci orang-orang yang takabur. Dia berbicara, dia ngomong, dia membuat aturan, dia membuat hukum, tapi hukum yang dibuatnya itu tidak dilaksanakan. Ya itulah identifikasinya daripada Fir'aun. Nah, saudara dari sini bisa saudara mengukurnya. Ini semua ada di negeri kita. Seorang penguasa yang ngakunya muslim mengeluarkan hukum, kemudian timbulnya adalah kerusakan, dan itulah bentuk kesombongan yang diperlihatkan sehingga hasil akhirnya adalah mafsadat. Baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya itu dirusak semua. Maka yang terjadi adalah kerusakan yang diperlihatkan. Nah, jadi itulah rupa namanya, serupa. Serupa dengan Fir'aun, bisa dilihat hasilnya. Hasil kerusakannya terlihat. Ya, karena rupa itu bisa dilihat. Nah, tidak sama dengan Fir'aun dulu. Ya iya, Fir'aun dulu mah orang Mesir. Ya. Fir'aun sekarang mah orang Indonesia, kan bisa begitu. Namanya juga mengidentifikasi. Ya. Mengidentifikasi. Ya. Identik. Ya, iya, identik itu kan dijejerin tuh. Nah, ya, satu produk yang sama. Ya. Ada produk yang sama. Kemudian salah satu produknya diambil satu. Nah, identik nggak dengan yang ini? Ya katakan, saya bukan KTP. KTP satu produk, ambil satu KTP-nya. Nah, kemudian salah satu dari ini pasti serupa itu tuh. Identik. Karena apa? Karena satu produk. Ya. Jadi manusia-manusia produk seperti Fir'aun itu kapanpun, dimanapun pasti punya kelakuan sama. Begitu saudara. Ya. Nah, lantas bagaimana penduduknya? Tadi orang-orang yang tertindas itulah yang berusaha melawan. Ya, Musa alaihissalam walladzina ma'hu Bani Israil. Orang yang senantiasa dikasihi Tuhan. Nah, orang mukmin itu dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kalau Anda sebagai mukmin yang hakiki, mukmin yang sejati, pasti akan berhadapan dengan penguasa yang seperti Fir'aun. Dialah mukmin. Tapi yang nurut-nurut aja, yang oke-oke saja, itulah pasti anak buahnya yang disayangi Fir'aun. Namanya Nisa, penakut. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.